Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat semuanya. Mari kita akan masuk di dalam persekutuan doa malam pada hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Doa malam pada hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk persekutuan doa malam yang kami ikuti secara online ini. Kami berdoa menyerahkan untuk waktu yang telah Kau sediakan ini Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memakainya untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, iman kami terus dikuatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Yesus ku mau setia dalam segala masa, dalam setiap langkahku. Ku mau setia padamu, ku mengerti bahasa tuntutan firman Allah. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesus ku mau setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Selanjutnya, mari kita akan mendengarkan Alkitab Suara yang terambil dari Hakim-Hakim pasal yang pertama. Silakan mendengarkannya.
Nanti kita akan melihat dan belajar bersama-sama melalui Hakim-Hakim pasal yang pertama. Kitab Hakim-Hakim. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku. Dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Di Besek, mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah meja aku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya, lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sem. Berkatalah Kaleb, Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer? Kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. dan Otniel, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, Ada apa? Jawabnya kepadanya, "Berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan Hobab ipar Musa, orang Keni itu, maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan penduduk Sefat. Mereka menumpas kota itu. Sebab itu, kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya,
dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu. Dan dari sana telah dihalaukannya anak-anak yang 3 itu. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong, tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini. Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkanlah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu. Dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yebleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Gezer. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asyar tidak menghalau penduduk Aku, penduduk Sidon serta Ahlab, Akshid, Helba, Afek, dan Rehob. Sehingga orang Asyar itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anak, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anak itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Harheres, di Ayalon, dan di Saalbim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela, terus ke atas. Mari jemaat semuanya, kita akan melanjutkan dengan pembelajaran firman Tuhan, yaitu dari Hakim-Hakim pasal yang pertama. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mohon pertolongan dan pimpinan-Mu kepada setiap kami, sehingga waktu ini kami dapat pergunakan untuk kami dapat belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti, kami bahkan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat semuanya, malam hari ini kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang pertama. Tadi kita sudah mendengarkan Alkitab suara yang terambil di dalam bagian tersebut. Nanti kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang diberikan kepada orang Israel setelah mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah,
Hakim-hakim dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa. Peristiwanya adalah di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya akan bacakan sekali lagi bagi kita semuanya. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Saudara, pastilah kita setuju kalau selama kita hidup di dunia ini sangat penting yang namanya peran dari seorang pemimpin. Ketika kita bekerja, ketika kita berkeluarga, ketika kita sekolah, bahkan ketika kita beribadah di gereja, ataupun juga dimanapun, ketika kita berinteraksi secara sosial dengan sesama atau dengan banyak orang, penting sekali yang namanya peran dari seorang pemimpin. Pemimpin itu bisa menjatuhkan, bisa memperburuk keadaan, tetapi sebaliknya pemimpin yang baik itu dapat membawa sebuah hal yang baik, membawa orang-orang untuk maju, untuk bisa bangkit. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam kehidupan bangsa Israel pun juga, kalau kita lihat sejak dari kitab Keluaran secara khusus, kita melihat bagaimana peran penting seorang pemimpin Israel yang bernama Musa. Musa dipakai oleh Tuhan untuk dapat mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Musa dipakai oleh Tuhan untuk dapat menuntun, membimbing mereka selama mereka hidup di padang gurun selama 40 tahun. Musa pun juga menjadi seorang pemimpin rohani dengan dibantu dengan kakaknya yaitu Harun. Mereka berdua menjadi seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk dapat membawa umat, dapat setia kepada Tuhan, mereka dapat taat kepada Tuhan. Tetapi ketika Musa mati, apakah tidak ada pemimpin lagi? Saudara, ternyata kitab Ulangan dan kitab Yosua mencatat pengganti Musa atau penerus Musa sebagai seorang pemimpin sekarang diberikan kepada seorang yang bernama Yosua. Yosua pun juga dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi orang Israel. Baik itu pemimpin secara rohani maupun juga pemimpin untuk mereka dapat melawan bangsa-bangsa atau orang-orang yang mendiami tanah Kanaan. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan menyuruh mereka untuk membasmi habis supaya tidak ada orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan di sekeliling mereka. Yosua melakukan semuanya itu walaupun ada di dalam segala kekurangan dan kelemahannya. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat sesudah kitab Yosua masuk di dalam kitab Hakim-Hakim yang sekarang kita sudah dengarkan tadi. Nah, saudara sekalian, Yosua mati. Yosua tidak hidup selamanya, tetapi kali ini Yosua mati. Maka sekarang bangsa Israel itu melihat, aduh, pemimpinku sudah meninggal. Lalu mereka melihat tidak ada satu sosok pemimpin sekarang yang dipakai atau dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang kelihatan bagi mereka. Mereka pun bingung, aduh gimana ini saudara sekalian. Tidak ada pemimpin sekarang yang menggantikan Yosua, yang mereka bisa lihat, yang mereka bisa bicara dengan langsung. Mereka tidak mendapati sebuah hal tersebut. Maka bingunglah mereka, gimana ini, siapa yang akan memimpin kami? Belum lagi ketika mereka masih menemui begitu banyak bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Mereka harus dikalahkan. Tetapi mereka bingung saudara sekalian, siapa yang akan memimpin kami? Kalau tidak ada pemimpin, celakalah kami. Saudara sekalian, pada zaman tersebut
peran seorang pemimpin itu sangat sentral, sangat penting untuk dapat memberikan pimpinan bagi begitu banyaknya orang. Kalau sejenak kita bandingkan, kalau kita lihat film perang misalnya. Nah, pernah tidak Bapak Ibu Saudara sekalian menonton film perang? Ketika ada dua bangsa yang bertemu di satu tempat untuk berperang, sasaran mereka itu adalah pemimpinnya, baik itu rajanya ataupun juga panglima perangnya. Mengapa demikian? Karena ketika raja atau panglima perang, pemimpin dari satu bangsa itu meninggal, maka prajurit-prajurit yang lain ketika mereka melihat pemimpin mereka meninggal atau sudah mati terbunuh, mental mereka akan ciut. Mereka pasti kebanyakan akan langsung menyerah atau bahkan melarikan diri. Karena itu biasanya panglima atau raja itu tidak mungkin berdiri di barisan terdepan. Karena apa? Peluang untuk meninggalnya atau peluang untuk terkena senjata musuh itu besar. Karena itu biasanya raja atau pemimpin itu ada di belakang, sehingga yang prajurit itu bisa berperang satu sama lain, sehingga seorang pemimpin itu dapat mengatur strategi mana yang baik. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ketika pemimpin itu tidak ada, maka sudah ada begitu banyak kacau balau yang ada di dalam kumpulan orang tersebut. Dan itulah yang sedang terjadi pada orang Israel. Tetapi kita melihat bagaimana hakim-hakim yang pertama ini mencatat begitu banyak peristiwa yang memperlihatkan bagaimana kebaikan Tuhan tetap dinyatakan bagi mereka. Mengapa saya yakin? Karena ada beberapa hal yang walaupun secara tidak langsung terlihat, tetapi secara tersirat kita bisa melihat bagaimana Tuhan tetap baik bagi mereka, tetap memelihara kehidupan mereka. Saudara, mari kita melihat sekali lagi beberapa ayat. Kalau kita melihat, di situ dikatakan bahwa orang-orang Israel itu punya pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, siapa daripada kami yang harus lebih dahulu maju untuk melawan bangsa Kanaan? Lalu Tuhan langsung menjawab loh saudara. Tuhan menjawab begini, suku Yehudalah, ayat 2 ya, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Wah, kalau kita melihat ketika mereka bertanya, Tuhan itu langsung memberikan jawaban. Ternyata Tuhan itu tetap peduli bagi mereka. Tidak ada pemimpin seperti Yosua tidak membuat Tuhan meninggalkan mereka. Ternyata Tuhan tetap peduli kepada mereka. Dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi, orang-orang dari suku Yehuda itu yang harus terlebih dahulu maju untuk berperang. Lalu Tuhan bilang begini di dalam kalimat yang kedua, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Jadi ternyata ada janji Tuhan saudara, untuk mereka itu bisa berperang. Dan ada jaminan, ada jawaban Tuhan bahwa mereka pasti akan menang. Nah, tadi dikatakan Tuhan itu menyuruh orang-orang dari suku Yehuda untuk maju berperang melawan orang-orang tanah Kanaan. Apakah orang Israel taat? Saudara, ternyata hanya setengah taat. Tuh, setengah itu maksudnya apa? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, bahkan ayat-ayat selanjutnya, orang-orang Yehuda itu memang maju berperang. Tetapi orang Yehuda ini tidak sendirian. Ternyata ngajak bolo, yaitu Simeon. Orang-orang dari Simeon. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat apakah mereka taat? Saya katakan tadi pakai istilah setengah taat.
Orang-orang Yehuda tetap maju berperang. Tetapi yang disuruh Tuhan kan cuma Yehuda, bukan Simeon. Tetapi mereka mengajak Simeon untuk berperang melawan orang-orang dari tanah Kanaan. Tetapi kita melihat, saudara, mereka pun tetap menang. Bukankah ini adalah sebuah kebaikan di tengah keberdosaan dan kesalahan mereka? Tuhan itu tetap setia kepada apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan sendiri kepada mereka. Tuhan bilang, engkau menang. Aku akan serahkan negeri ini ke dalam tanganmu. Betul, itulah yang terjadi. Itulah kenyataan yang terjadi ketika mereka melawan beberapa bangsa yang disebutkan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Cukup banyak bangsa di sana, bukan hanya satu bangsa saja. Ternyata mereka bisa menang, saudara. Tetapi hal yang berikutnya, hal yang ketiga, yang kita patut menaikkan syukur bahwa Tuhan itu betul-betul baik kepada mereka. Karena apa? Karena Tuhan itu menyuruh sejak dari zaman Yosua masih hidup dan menjadi seorang pemimpin. Tuhan itu sebetulnya sudah menyuruh orang Israel, kalau kamu berperang, habiskan semua, jangan disisakan. Tetapi mereka itu menyisakan beberapa orang untuk tetap hidup. Kalau kita melihat beberapa ayat, di situ dikatakan bahwa ketika mereka, ayat 5 misalnya, menjumpai orang-orang bangsa Adoni Besek berperang melawan mereka, dan mereka akhirnya bisa menang atas orang-orang tersebut, seharusnya para raja, para orang-orang itu dibasmi semua, artinya dibunuh semua. Tetapi mereka itu justru nangkap, cuma dipotong jarinya. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, di situ begitu banyak orang-orang yang disisakan oleh mereka. Wah, saudara, ternyata mereka tidak melakukan seperti apa yang Tuhan suruh atau perintahkan kepada mereka. Mereka itu cuma menyiksa mereka itu cuma potong jari mereka itu juga menyisakan orang-orang untuk disuruh kerja paksa dan sebagainya. Mereka hanya melakukan seperti itu. Mereka tidak membasmi habis orang-orang dari bangsa-bangsa di tanah Kanaan tersebut. Saudara, bukankah ini menyalahi apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka? Kalau kita melihat, ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu dengan menyisakan beberapa orang untuk hidup telah menimbulkan sebuah hal yang sangat merugikan mereka. Apa itu? Kalau kita membandingkan di dalam pasal yang kedua mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-23, ternyata orang-orang yang masih dibiarkan hidup tersebut, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah, Tuhan yang benar. Maka akhirnya ketika mereka hidup berdampingan dengan orang-orang semacam itu, mereka itulah yang akan memberikan pengaruh yang buruk, sehingga orang Israel dikatakan di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-23, mereka itu mulai meninggalkan Tuhan. Wah, ternyata ada akibat yang begitu besar yang mereka dapat rasakan ketika membiarkan sebagian orang yang tidak percaya untuk tetap hidup. Mereka itu akhirnya memberikan pengaruh untuk mereka dapat meninggalkan Tuhan. Lalu mereka menyembah dewa-dewa dari bangsa-bangsa tersebut. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-23, di situ berkali-kali dikatakan mereka meninggalkan Tuhan. Contohnya ayat di dalam ayat 12. Di situ dikatakan mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berbuat jahat, mereka berbuat
apa yang Tuhan itu larang. Mereka melakukan demikian. Saudara, mereka meninggalkan Tuhan. Kata meninggalkan di sini adalah sebuah kata yang secara aktif dilakukan. Artinya dengan kesadaran, dengan kesengajaan. Jadi ketika artinya mereka itu meninggalkan Tuhan, mereka itu melakukan secara aktif, secara sengaja dan secara sadar. Nah, jangan dibayangkan mereka itu dijampi-jampi gitu ya. Artinya didukun gitu ya, dipengaruhi supaya mereka itu tidak sadar apa yang mereka lakukan sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Bukan, saudara. Tetapi mereka itu betul-betul aktif dan dengan sengaja. Saudara, meninggalkan itu beda artinya dengan ketinggalan. Nah, kalau ketinggalan, misal kita pergi, dompet kita ketinggalan atau HP kita ketinggalan. Apakah kita sengaja melakukan semuanya itu? Enggak, namanya ketinggalan. Artinya lupa. Seharusnya bawa dompet, seharusnya bawa HP untuk pergi keluar rumah. Tapi ketinggalan salah satunya atau ketinggalan semuanya. Itu tidak disengaja. Tetapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka itu melakukan secara aktif, secara sengaja, dan dengan penuh kesadaran. Saudara, apa akibatnya ketika mereka meninggalkan Tuhan? Tuhan mengatakan bahwa mereka itu dimurkai oleh Tuhan. Dan ketika sekarang mereka menemui bangsa-bangsa lain, mereka itu kalah. Mereka itu kalah karena ketidaktaatan mereka. Saudara, ketika mereka itu tadinya menang, sekarang kalah. Mereka itu akhirnya berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, gimana ini? Kami kalah." Apakah Tuhan betul-betul meninggalkan mereka? Saudara, ternyata sekali lagi tidak. Tuhan itu tidak meninggalkan mereka. Apa yang dilakukan Tuhan sekarang? Tuhan itu ternyata membangkitkan hakim. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka, Tuhan itu akhirnya membangkitkan hakim. Di dalam ayat-ayat 17 misalnya, hakim itu sekarang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin mereka yang kelihatan. Kalau mereka itu sedang dipimpin oleh hakim, mereka betul-betul taat, mereka menang. Tetapi sekali lagi saudara sekalian, Israel itu betul-betul bangsa yang tegar tengkuk. Dikatakan bahwa ketika hakim itu sudah meninggal, tidak ada pemimpin bagi mereka. Mereka akhirnya apa? Berubah lagi, tidak taat lagi kepada Tuhan. Terus menerus prosesnya seperti itu. Ketika mereka tidak taat, mereka melakukan apa yang jahat, Tuhan membangkitkan hakim yang lain sehingga mereka kembali taat. Saudara, itulah latar belakang kitab Hakim-Hakim. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah sekarang kita butuh seorang pemimpin yang khusus untuk memerintah seluruh kehidupan kita? Tidak, saudara. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Sekarang kita langsung dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan yang sempurna, Tuhan yang berkuasa itulah yang akan menyertai dan memimpin setiap kita. Memampukan setiap kita ketika kita lemah, ketika kita terbatas, ketika kita mulai berbelok dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan pimpinan kepada setiap kita. Saudara, orang Israel pada zaman itu menerima pemeliharaan dan menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Marilah kita sekarang ini mengingat kembali bahwa ada Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Walaupun seringkali kita berdosa, kita melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan pertolongannya kepada kita.
supaya ketika kita sudah merasakan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang baik di dalam hidup kita, kita terus berproses menuju seorang pribadi ke arah yang lebih baik. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin hari semakin lurus sesuai dengan jalan kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara, kita lemah, kita terbatas. Kita sungguh tidak dapat berbuat apa-apa kalau tanpa Tuhan. Marilah hari ini, malam hari ini, dengan otoritas firman Tuhan yang sudah disampaikan, marilah kita terus mampu hidup di dalam kebenaran, karena ada satu dasar yang kuat, karena ada Tuhan yang memampukan kita, karena ada Tuhan yang memimpin setiap kita, memberikan pemeliharaannya bagi kita semuanya, umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa seringkali sebagai umat Tuhan, baik itu bangsa Israel ataupun juga kami sendiri, seringkali secara sadar atau tidak sadar, secara aktif juga, kami seringkali mengecewakan hati Tuhan, bahkan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohonkan pertolongan dan juga pimpinan-Mu kepada setiap kami, supaya kami dapat terus berproses, terus dikuduskan, semakin hari semakin serupa di hadapan Tuhan. Semakin hari kami semakin taat kepada jalan kebenaran yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mampu untuk tetap taat, tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Mari kita akan melanjutkan dengan menaikkan beberapa pokok doa pada malam hari ini. Ada 3 pokok doa yang akan kita sama-sama doakan. Mari yang pertama, kita akan berdoa menyerahkan untuk pernikahan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok ini, yaitu antara Saudara Alfian dan juga Saudari Sabrina. Mari kita terus mendukung mereka berdua di dalam doa supaya mereka dapat tetap diteguhkan. Mereka dapat mempersiapkan segala hal-hal untuk kelancaran pernikahan mereka. Saudara, kita juga terus berdoa menyerahkan untuk keluarga yang baru ini supaya mereka dapat beradaptasi dengan baik. Tentu karena biasanya manten baru itu pasti akan mengalami begitu banyak kesulitan untuk adaptasinya di keluarga mereka yang baru. Kita terus dukung mereka di dalam doa supaya mereka terus dapat kuat, mereka dapat bertumbuh, saling mendukung di dalam doa dan juga pengenalan akan Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk Saudara Alfian dan juga Saudari Sabrina yang akan menikah tanggal 21 Mei mendatang. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap apa yang harus dipersiapkan oleh mereka, kiranya Engkau yang menolong Tuhan, supaya mereka dapat mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan ketika mereka berdua sudah resmi menjadi pasangan suami istri, kami juga terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka dapat tetap kuat, mereka dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, tanggal 23 Mei sampai tanggal 25 Mei, Sinode GKT telah mempersiapkan acara Camp Breakthrough, yaitu camp mengenai pemuritan di Batu. Nanti saya yang akan mewakili GKT Banyuwangi untuk mengikuti camp ini. Saudara, mari kita terus berdoa, karena sampai hari ini ada begitu banyak gereja yang masih belum mendaftarkan diri atau mengutus wakilnya untuk mengikuti camp ini. Hari ini adalah hari pendaftaran terakhir. Saudara, mari kita berdoa. Seberapapun mereka yang menjadi peserta di dalam camp ini, kita doakan supaya diberikan kesehatan maupun juga kekuatan di dalam mengikuti segala rangkaian acara selama 3 hari 2 malam tersebut. Kita juga berdoa menyerahkan untuk para panitia yang mempersiapkan camp ini, maupun juga nanti akan mendatangkan pembicara walaupun secara online, secara Zoom, itu dari Singapura. Itu Pastor Edmund Chan, itu adalah salah satu pakar pemuritan. Dan kita berdoa untuk hamba Tuhan ataupun juga majelis yang mengikuti dari beberapa gereja GKT dapat diperlengkapi, sehingga semua hal yang didapat itu dapat dipakai di dalam gereja-gereja lokal untuk dapat mengembangkan pemuritan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk Camp Breakthrough dari Sinode GKT yang akan secara khusus mengembangkan pemuritan yang ada di GKT ini, yang akan dilaksanakan nanti Senin sampai Rabu mendatang. Kami berdoa menyerahkan untuk saya yang akan mewakili GKT Banyuwangi maupun juga peserta-peserta lain dari gereja-gereja GKT yang mengikuti acara ini, baik itu hamba Tuhan ataupun juga majelis. Semuanya dapat mengikuti segala rangkaian acara dengan baik, sehingga setiap materi yang diajarkan itu semua dapat berguna untuk dapat menumbuhkan iman jemaat-jemaat Tuhan di gereja-gereja GKT. Kami menyerahkan para panitia maupun juga para pembicara yang sudah menyanggupi untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan di dalam persiapan mereka, supaya apapun yang disampaikan oleh mereka itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk tanggal 25 Mei dan 26 Mei. Remaja dan pemuda GKT Banyuwangi akan melaksanakan camp secara lokal. Jadi mereka sudah mendaftar dan akan dilaksanakan di Hotel Harvest di jalan yang mau ke Ijen sana. Mari kita berdoa untuk setiap anak-anak yang menjadi peserta ataupun juga yang menjadi panitia untuk melaksanakan dan melancarkan camp ini, supaya Tuhan terus memberikan kesehatan maupun juga kekuatan. Semuanya dapat melayani dengan baik, semuanya dapat lebih saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga ada persekutuan yang baik di antara mereka, dan mereka pun juga dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk tanggal 25 dan 26 Mei nanti akan ada acara camp lokal remaja pemuda GKT Banyuwangi yang akan dilaksanakan di Hotel Harvest Ijen. Kami berdoa menyerahkan segala persiapannya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga semua anak-anak remaja ataupun juga pemuda, baik yang menjadi peserta ataupun juga panitia, semuanya dapat diberikan kesehatan dan kekuatan. Lalu secara khusus untuk para panitia dapat mempersiapkan acara ini dengan baik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya melalui acara camp secara lokal ini semuanya dapat mengikuti dengan baik. Mereka dapat saling mengenal satu dengan yang lain, dan mereka pun juga tambah kuat imannya di dalam Tuhan melalui firman Tuhan yang akan dibagikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persekutuan doa malam pada hari ini telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.